sekalian. Ibu-ibu ya, sorry. Iya, ibu-ibu, bapak-bapaknya mungkin di Teman ada belakang. bapak, oh ada bapak ternyata. Oh, ada bapak nih ternyata. Oh, Atau ada ibu ya? pakai akunnya bapaknya. Iya, mungkin. Oke, saya mohon izin share screen dulu ya. Oke, sebentar. Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Udah. Suaranya juga udah jelas. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nita. Selamat malam. Jadi Ibu kita hari ini seperti yang sudah disampaikan Mbak Nita tadi, kita akan banyak sharing aja ya dengan kesehatan mental pada Ibu. Dan tadi sudah ada sedikit video juga terkait dengan kesehatan mental sebagai pengantar webinar kita hari ini. Jadi di situ juga sudah itu sebenarnya sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya, karena sama-sama sebenarnya mempengaruhi performa kita. Nah, jadi kalau saya boleh analogikan sih kayak misalnya kita flu gitu ya, kalau flu 3 hari masih bisa dihandle sendiri ya udah nggak perlu ke dokter. Tapi kalau lebih dari itu rasanya lebih dari 3 hari dan saran dokter harus ke dokter karena sudah butuh penanganan lebih lanjut. Sebenarnya kesehatan mental juga sama. Itu ya, kalau sedih misalnya 1-2 hari sedih itu normal misalnya, tapi kalau sudah 2 minggu dan berturut-turut, nah itu yang sebenarnya harus ditangani lebih lanjut dan harus profesional. Nah, hari ini kita sharing-sharing aja sebenarnya sign-sign apa yang sebenarnya perlu kita perhatikan, terutama pada ibu-ibu terkait dengan tantangannya, terkait tugasnya sebagai ibu, kemudian dinamika di lingkungannya dengan peran sebagai ibu seperti apa, kemudian tantangan kesehatan mentalnya bagaimana dengan peran-peran seperti itu. Oke. Ya, jadi ini data dari WHO yang baru saya dapat tadi. Jadi di negara berkembang sebenarnya data terkait dengan permasalahan kesehatan mental pada ibu itu cukup tinggi ya, terkait dengan permasalahan kesehatan mental. Jadi dibagi dua, ada yang saat hamil dan pasca melahirkan. Jadi di saat hamil itu sekitar 15,6% ternyata ibu hamil di negara berkembang itu mengalami permasalahan kesehatan mental. Nah, tidak berhenti di situ pada saat hamil saja, tetapi setelah melahirkan justru lebih tinggi lagi, di angka 19,8. Ibu-ibu tersebut mengalami permasalahan kesehatan mental. Nah, permasalahan kesehatan mental yang umum dihadapi atau umum dialami oleh ibu-ibu itu ada beberapa macam, ya. Misalnya 2 tertinggi adalah depresi dan kecemasan, kemudian diikuti dengan body dysmorphic disorder, dan juga ada negative emotionality. Nah, permasalahan terkait kesehatan mental ini atau gangguan kesehatan mental ini sebenarnya itu terkait dengan perubahan-perubahan role, tantangan, peran, kemudian situasi lingkungan sosial, support keluarga yang dialami ibu dalam masa adaptasinya, terutama ibu baru ya, dengan segala perubahan peran maupun hormon, ya, hormon yang dialami pasca melahirkan, menyusui, itu juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada ibu. So, kita lihat. Nah, risiko mengalami kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental pada ibu itu tidak terbatas pada hanya ibu-ibu misalnya yang punya latar belakang tertentu, enggak. Tetapi dari ibu-ibu dari berbagai latar belakang sosial itu memiliki risiko terkait permasalahan kesehatan mental. Nah, risikonya ini juga terkait dengan faktor yang berbeda-beda, misalnya, dan juga tantangan dan peran yang berbeda. Misalnya, kalau misalnya ibu rumah tangga itu misalnya dianggap mungkin jauh
tidak rentan terhadap kesehatan mental salah justru ya. Mungkin mereka juga menghadapi berbagai tantangan tersendiri ya terkait role-nya sebagai ibu rumah tangga. Ibu yang bekerja juga seperti itu. Mereka juga menghadapi peran dan juga tantangan yang berbeda yang juga memiliki risiko terkait dengan kesehatan mental. Kemudian faktor sosial ekonomi juga mempengaruhi dari ibu yang mengalami permasalahan kesehatan mental. Nah, tapi ada beberapa golongan ibu yang memiliki risiko lebih besar terkait dengan kesehatan mental, yakni ibu-ibu yang mengalami kehidupan penuh tekanan. Ya, tekanannya berbagai aspek ataupun sisi, misalnya terkait dengan support keluarga, tekanan dari lingkungan sosial, ekonomi misalnya, atau ibu yang bekerja misalnya, itu kan ya ada tekanan-tekanan lain. Kemudian ibu yang tidak memiliki dukungan sosial, terutama dari keluarga, dari pasangan, nah itu yang terkait dengan bagaimana ibu tersebut mendapatkan dukungan atau support dalam masa adaptasi atau transisi menjadi ibu baru utamanya atau dengan tugas-tugas baru. Ya, kemudian ada risiko lain yang juga atau aspek lain yang dapat memperbesar risiko ibu mengalami kesehatan mental, yaitu adanya riwayat gangguan mental ataupun depresi ataupun kesehatan mental lainnya yang dimiliki oleh ibu tersebut ataupun keluarganya. Ya karena baik secara lingkungan maupun genetis ternyata cukup memiliki peran terhadap kesehatan mental pada individu. Nah, risiko yang dapat dialami oleh ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental, ataupun depresi, ataupun stres, tekanan yang berlebih pada masa kehamilan, itu juga turut memberikan risiko lebih terhadap terjadinya pendarahan ya pada ibu hamil terutama. Oke. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan beberapa gangguan kesehatan mental yang common dihadapi oleh ibu. Hal ini tuh terkait dengan faktor psikososial yang dialami oleh ibu. Dinamikanya seperti ini. Jadi ibu itu memiliki peran dan juga tantangan terkait misalnya perkembangan anak. Di dalam perkembangan anak pasti ibu worry, ya. Bagaimana perkembangan anakku, apalagi ibu baru ya, ini bener nggak perkembangan anakku sudah sesuai dengan tahapan atau enggak, itu ya. Kemudian sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungan atau enggak gitu. Karena di sini respon lingkungan dan keluarga itu juga turut menjadi faktor yang menentukan kesehatan mental dari ibu. Terutama di saat ini, di era saat ini, karena terkait dengan penggunaan sosial media dan juga berkembangnya arus informasi teknologi, penggunaan sosial media itu juga menjadi salah satu stresor yang cukup besar bagi ibu karena mungkin kita kadang gini membandingkan perkembangan anak kita dengan orang lain yang diposting di sosial media gitu ya. Duh kayaknya tuh anaknya si artis ini atau anaknya si tetangga saya, teman saya gini kok umur sekian udah bisa gini dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kok anaknya ini tuh nggak rewelan ya, seneng terus nangis terus, anak saya kok tiap hari nangis terus, rewel terus gitu ya. Apa yang salah dengan saya? Apa yang salah dengan perkembangan anak saya? Padahal kalau anaknya nangis rewel kayaknya nggak diposting deh. Jadi orang lain nggak tahu, kayak gitu kan. Jadi yang kita ketahui adalah anaknya yang happy terus, nggak rewel dan lain sebagainya. Mungkin juga tapi anak mereka juga rewel tapi nggak diposting gitu aja. Nah, hal ini tuh juga sebenarnya yang mempengaruhi kita dan terutama kesehatan mental kita dalam peran kita sebagai ibu gitu. Kemudian peran sebagai ibu tidak hanya mengasuh sebagai ibu, tapi kan ada lagi lingkungan sosial misalnya dari keluarga. Peran sebagai ibu
yang juga sebagai istri yang juga harus melayani suami, misalnya relasi dengan orang tua suami dan lingkungan keluarga yang lainnya itu sebenarnya juga menjadi PR terutama pada pasangan atau ibu baru. Itu ya mungkin tuntutan dari orang tua atau sebenarnya orang tua mungkin itu adalah bentuk perhatian tapi pada akhirnya ada apa ya semacam intervensi dari orang tua yang kemudian membuat kita jadi mempertanyakan kemampuan kita sendiri dalam mengasuh ataupun mendidik anak kita. Kemudian relasi suami istri yang juga turut menjadi stresor utama dalam peran kita sebagai ibu. Jadi mungkin bisa jadi support dari suami selama peran pengasuhan itu juga penting bagi ibu, terutama misalnya ibu yang habis baru melahirkan, ya, ada perubahan hormon, ada perubahan bentuk fisik, ya, yang sebenarnya itu apa secara pribadi, secara individu itu PR juga untuk ibu untuk beradaptasi dengan perubahan hormon selama menyusui, kemudian perubahan bentuk tubuh, ya yang tadi ada body dysmorphic, tadi kan body dysmorphic itu kan gangguan terkait dengan ketidakpuasan diri terhadap tubuh, ya. Ketika hal itu muncul dan tidak didukung dengan support dari suami, maka itu akan ketidakpuasan terhadap perubahan bentuk tubuh kita itu semakin besar, dan kalau tidak dapat dihandle ataupun tidak dapat dikelola dengan baik, jatuhnya nanti akan menjadi suatu gangguan gitu. Nah, dinamika-dinamika yang dialami oleh ibu ini sebenarnya itu juga mempengaruhi kesehatan fisik kita juga, ya, karena kita tahu bahwa kesehatan mental atau gangguan mental itu memiliki aspek fisiologis. Ketika ada gangguan di kesehatan mental, maka sebenarnya ada aspek fisik yang turut dipengaruhi dari kondisi tersebut. Nah, ketika kondisi fisik dan mental kita tidak optimal atau tidak sehat, sebagai ibu kurang fungsi secara optimal, ya, karena pasti ketika terjadi gangguan kesehatan mental ada atau gejala-gejala yang membuat kita itu tidak oke. Nah, tadi kan saya sebutkan beberapa common gangguan kesehatan mental, pada itu salah satunya adalah depresi sebagai gangguan kesehatan mental yang pasca melahirkan atau kita kenal dengan istilah postpartum depression gitu ya. Nah, salah satu gejalanya adalah munculnya kekhawatiran berlebih. Ya, khawatir itu normal. Misalnya kalau saya selama itu masih bisa dikelola. Khawatir ketika asalkan ininya jelas ya. Khawatir ketika anak saya sakit, misalnya suhu badannya 39, khawatir normal. Tapi kekhawatiran berlebih yang tidak beralasan, nah itu perlu diperhatikan. Jadi salah satu gejala dari adanya gangguan kesehatan mental. Nah, kekhawatiran berlebih ini baik terkait dengan kesehatan anak, keselamatan, kesejahteraan anak. Misalnya gini, anakku nanti gedenya gimana ya, bisa sejahtera atau enggak, masa depannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu normal misalnya kalau dapat dikelola dan justru itu menjadi suatu pemicu untuk kita misalnya merencanakan masa depan dengan hal-hal tertentu, misalnya planning insurance atau dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sekedar khawatiran yang berlebih, dan apalagi ada reason atau alasan-alasan yang mungkin tidak berasa dan nggak masuk akal. Nah, itu yang bisa menjadi perhatian bagi kita, ada sesuatu yang memang harus diselesaikan dalam diri kita. Oke, takut berlebihan akan masa depan anak tadi, kemudian ada mood yang rendah, ya. Misalnya setiap hari tidak bersemangat menjalani aktivitas,
hilang minat pada kegiatan yang dulunya biasanya misal suka membaca buku atau suka mendengarkan musik ketika misalnya sedang tidak bersemangat atau moodnya jelek, dengerin musik atau baca buku itu bisa cukup menjadi kegiatan yang menyenangkan ya, atau nonton film misalnya. Nah, tapi ketika hal-hal tersebut sudah menjadi kegiatan yang tidak lagi menyenangkan, jadi tidak ada minat pada hal-hal yang dulu disukai. Nah, itu juga menjadi bisa salah satu gejala depresi. Gitu. Kemudian ada gangguan tidur, ya. Gangguan tidur ini bisa dua hal, tidurnya yang kurang banget atau berlebihan banget, ya. Tidak hanya jadi gangguan tidur ini tidak hanya berkurangnya waktu tidur, tapi tidur yang berlebihan juga menjadi salah satu simptom atau gejala adanya depresi. Kemudian menarik diri itu juga satu hal yang perlu diperhatikan. Jadi menarik diri dari lingkungan sosial, dari support sosial, dari hal-hal yang biasanya atau kegiatan-kegiatan yang biasa rutin kita ikuti. Nah, itu yang biasanya menarik perhatian kita, menarik kesenangan kita, saat itu sudah mulai hilang, nah itu juga bisa menjadi suatu sign atau simptom atau gejala dari adanya depresi. Nah, kemudian ada kecemasan. Kecemasan ini ada 3 aspek ya yang perlu diperhatikan. Jadi ada aspek fisiknya, psikologisnya, ada aspek perilakunya. Jadi kalau aspek fisik itu sebenarnya cukup mudah untuk kita sadari atau kita amati ya. Misalnya jantung yang berdebar itu tidak aja misalnya kalau kaget jantung berdebar, it's normal ya. Tapi kalau enggak ada apa-apa, tapi kita cenderung memiliki jantung yang berdebar, kemudian sering sesak nafas, pusing, berkeringat berlebihan, kemudian mual, gelisah, kemudian tubuh bergetar tapi dalam jangka waktu yang tidak sebentar, dan tidak ada pemicu yang spesifik yang memunculkan adanya gejala pada fisik tersebut, maka perlu kita perhatikan. Kemudian di aspek psikologisnya ada rasa takut dan khawatir yang tidak realistis. Nah, yang perlu digarisbawahi ini adalah yang tidak realistis ini. Ketika itu realistis, misalnya anaknya lari-larian di jalan, kemudian dia takut, khawatir, it's normal ya, karena itu realistis ketakutannya. Takut anaknya misalnya jatuh ataupun misalnya ketabrak motor. Dan takutnya atau khawatirnya berlebihan, itu yang bisa dijadikan satu gejala atau tanda munculnya kecemasan. Kemudian konsentrasi atau memori berkurang. Ya, nah ini kita bisa bayangkan ya bahwa ketika ini muncul kecemasan, kita dalam kondisi yang sedang mengasuh anak, ketika konsentrasi dan memori kita berkurang ini cukup mengkhawatirkan bagi kita maupun bagi anak kita. Ya, bayangin aja kalau misalnya kita tidak berkonsentrasi penuh ketika jagain anak, kita nggak tahu anak kita misalnya mainan api, mainan colokan di rumah dan sebagainya, itu kan hal simpel yang akibat dari adanya kecemasan dari kita, simptomnya yang muncul adalah konsentrasinya menurun, dan yang timbul atau dampaknya pada anak. Kemudian mudah tersinggung, ragu-ragu, terus ragu-ragu sehingga tidak mampu mengambil keputusan, mudah marah, terlihat bingung, kemudian gangguan tidur juga terjadi pada orang yang mengalami kecemasan. Ya, biasanya adanya ketidakmampuan untuk mengawali tidur. Ya, jadi gangguan tidur yang muncul bisa jadi karena dia tidak kesulitan untuk mengawali tidur. Kemudian di perilakunya itu ada menghindari situasi tertentu, itu ya sebagai sumber kecemasan. Kemudian ada perilaku obsesif, jadi ada perilaku berulang ya terkait dengan dorongan-dorongan tertentu, misalnya ngecekin kompor berulang kali, ngecek karena takut tadi udah dimatiin atau belum, keluar rumah 2-3 kali, balik lagi ke rumah karena ngecek ini tadi kamar sudah saya kunci atau belum. Kemudian merasa tertekan ketika dalam situasi sosial.
Misalnya kalau kumpul-kumpul keluarga, dia merasa tertekan, nggak suka, akhirnya menarik diri. Dan ada perilaku fobia pada hal-hal tertentu. Nah, ini adalah gejala-gejala kecemasan yang mungkin bisa dijadikan informasi bagi Bapak Ibu-ibu sekalian terkait dengan gangguan kesehatan mental, terutama pada gangguan kecemasan. Nah, kemudian ada yang namanya negative emotionality. Jadi negative emotionality ini adalah, tadi kan kita sudah ngomongin terkait dengan simptom atau gejala dari depresi. Dan ada gejala dari kecemasan. Nah, negative emotionality itu adalah karakteristik gabungan dari kedua simptom ini. Simptom depresi maupun simptom anxiety. Gitu. Kedua karakteristik unik itu kemudian menjadi satu, dinamakan negative emotionality. Nah, negative emotionality itu apa simptomnya? Negative emotionality itu terkait dengan terus-terusan kita itu feeling anxious atau merasa cemas, stres, ya, tertekan, apa ya kalau kita ngomong berkelanjutan, ya. Jadi merasa cemas dan stres itu secara berkelanjutan, tidak hanya pada waktu tertentu, misalnya. Kemudian ada perasaan sedih, ya, yang terus-menerus, dan ada perasaan gelisah yang terus-menerus, atau merasa bersalah terkait dengan hal-hal yang sebenarnya tidak realistis, misalnya. Kemudian ada perasaan yang marah, yang intens, dan juga muncul frustasi. Misalnya perasaan marah dan juga frustasi ini tidak hanya terkait dengan hal spesifik, misalnya marah karena ada memang yang memicu gitu ya, enggak, tapi ini perasaan marah dan frustasi ini intens dialami dalam beberapa waktu. Nah, ini adalah efek yang dialami oleh ibu terkait dengan hubungan ibu dan anak. Oke. Oh iya, saya balik lagi ke sini dulu. Jadi, sorry. Nah, sorry, balik ke negative emotionality ini juga ya. Terkait dengan negative emotionality ini sebenarnya peran atau pengaruh dari lingkungan ini sangat menjadi aspek utama ya terhadap munculnya negative emotionality. Bisa jadi di masyarakat kita punya anak atau punya keluarga baru atau punya cucu itu kan biasanya jadi concern keluarga besar ya. Nah, mungkin bentuk yang mungkin dianggap sebagai bentuk perhatian dari keluarga besar, dari nenek, kakek, nenek terhadap misalnya perkembangan anak, pertumbuhan anak, itu justru bisa menjadi stresor bagi kita. Nah, itu bisa jadi turut menjadi pendorong atau faktor penentu munculnya negative emotionality. Gitu. Kemudian, nah ini adalah efeknya terhadap hubungan ibu dan anak. Nah, karena tadi kita tahu ada beberapa simptom, misalnya depresi, ya, yang terjadi pada ibu, ya kan ada simptom dan juga gejala-gejala yang dialami oleh ibu, ibu mengalami depresi, itu kan menunjukkan bahwa ibu tersebut tidak sehat secara mental, sehingga ada peran-peran, ada tugas-tugas yang pada akhirnya tidak dapat dilakukan secara optimal. Nah, sehingga karena kondisi yang tidak optimal tersebut, sensitivitas ibu dan respon ibu terhadap anak pun menjadi rendah sebenarnya. Karena ibu sendiri pun tadi misalnya dia kehilangan atau menurunnya konsentrasi, memori terhadap ibu, sehingga sensitivitasnya dia terhadap lingkungan ataupun terhadap anak menjadi rendah. Kemudian ada kurangnya sentuhan yang secara fisik yang diberikan kepada anak ataupun bayi. Gitu. Kemudian gambaran emosi dan perilaku ibu cenderung rendah atau negatif. Nah, sebenarnya emosi yang negatif yang dirasakan ibu itu cukup bisa mempengaruhi kondisi anak. Analoginya tuh kayak misalnya kita nempelin tangan kita ke lilin gitu loh.
tangan kita yang berada di sekitar lilin itu kan ikut hangat ya karena pancaran si lilin. Nah, sama seperti halnya ketika ibu merasakan emosi yang negatif, emosi yang tidak baik, itu pun sebenarnya dapat dirasakan oleh anak, sehingga anak pun bisa memunculkan reaksi misalnya rewel, ya nangis, itu sebenarnya juga bisa jadi terkait dengan pengaruh emosi dari yang sedang dirasakan oleh ibu. Gitu. Kemudian ada cara bicara ibu yang lambat dan kurang banyak atau monoton dan kurang intonasi. Ini terkait dengan gini, kalau mengalami individu dengan yang sedang mengalami depresi itu mereka sebenarnya juga mengalami penurunan aktivitas motorik. Ada agitasi yang juga dirasakan sehingga mereka juga mengalami itu tadi lambat dan kurang banyak bicara dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal tersebut sudah pasti akan mempengaruhi ikatan antara ibu dan anak. Kemudian juga ASI dapat menurun selama ibu mengalami emosi yang negatif dan tingkat stres ibu juga akan meningkat dan juga akan mempengaruhi produktivitas dari ASI sendiri. Gitu. Kemudian efeknya pada anak, jadi anak perkembangan motorik, terutama motorik kasarnya itu sehingga cenderung lambat ya, terutama pada anak laki-laki. Kalau dapat dijelaskan dari teori dari stimulasi yang didapatkan oleh anak, ya jelas perkembangan motoriknya terhambat karena bisa jadi pada saat ibu mengalami depresi, dia tidak mendapatkan stimulasi yang optimal dari lingkungannya, terutama ibu, sehingga perkembangan motoriknya, terutama motorik kasar pun cenderung terhambat. Gitu. Kemudian, ada perkembangan pola hubungan yang tidak aman karena tadi emosi negatif yang dialami oleh ibu, sehingga ketika ibu mengalami emosi negatif, perilaku yang muncul pada ibu pun bisa jadi secara tidak sadar pun yang dimunculkan adalah yang membuat anak menjadi tidak nyaman, sehingga anak menjadi mudah menangis, kemudian rewel, dan mereka bahkan tidak mau ditinggal gitu walaupun sejenak. Kemudian pada anak yang usianya sudah agak lebih lebih dewasa, misalnya di usia 2 tahun atau lebih, dia pada akhirnya sulit berbagi suasana emosi dan menunjukkan lebih banyak kemarahan, gitu ya. Kemudian anak atau bayi pada akhirnya juga sulit diajak untuk berinteraksi karena pola interaksi yang dirasakan dari lingkungan terdekat yaitu ibu itu adalah interaksi yang tidak aman ya atau tidak nyaman bagi anak tersebut. Oke. Nah, kita tadi sudah ngomong terkait dengan atau mendiskusikan terkait dengan ini loh sign-sign dari kondisi dari ketidaksehatan mental, gitu ya. Kalau saya mengalami ini, berarti saya harus concern nih, ada yang salah dengan diri saya atau ada yang perlu diperbaiki dari diri saya. Dan dengan dinamika ibu dan perannya sebagai ibu dengan tuntutan psikososialnya seperti tadi, bagaimana kita itu tetap harus sehat dengan cara menjaga kesehatan mental kita. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, yang cukup penting itu adalah mengelola harapan. Ya, karena di situasi saat ini, harapan yang tidak realistis itu akan membuat kita menjadi lebih cemas, lebih takut terkait dengan situasi-situasi saat ini. Misalnya tadi mengelola harapan terkait perkembangan anak. Harapan yang realistis itu kan menjadi membuat kita lebih mampu mencapai harapan tersebut. Ya, sementara harapan yang tidak realistis kan agak lebih susah ya untuk dicapainya, sehingga itu akan justru membuat diri kita merasa tidak mampu, merasa tidak berharga dan lain sebagainya. Justru itu sebenarnya modal yang cukup kuat untuk membuat kita tidak sehat. Sehingga memunculkan harapan yang realistis
baik pada ibu sendiri maupun pada anak, maupun pada pasangan dan keluarga itu adalah hal yang harus dipelihara, hal yang harus dimunculkan, hal yang harus dikelola pada ibu. Ya, misalnya saat ini, ya tadi yang saya katakan, hal-hal yang terkait dengan sosial media, membandingkan kondisi anak kita dengan anak-anak yang ada di sosial media, kemudian membandingkan prestasi anak kita dengan anak orang lain, gitu. Nah, ya anak kita bukan anak dia, gitu loh, dan anak kita bukan dia juga, gitu. Sehingga mereka punya punya perkembangan sendiri, mereka punya potensi-potensi sendiri yang sebenarnya jika kita optimalkan itu akan menjadi prestasi juga untuk masing-masing si anak tersebut gitu. Kemudian istirahat yang cukup ini penting juga bagi ibu, terutama pada ibu yang mungkin usia anaknya masih balita ya. Kita tahu bahwa tugas ngurus anak itu menguras energi banget gitu ya. Sehingga ketika kita tidak istirahat yang cukup, kondisi tubuh yang kelelahan itu sangat rentan terkait dengan penurunan kesehatan mental kita, gitu ya. Lebih mudah cepat marah, kelelahan yang berlebih juga bisa membuat kita merasa tertekan, stres, gitu. Nah, sehingga istirahat yang cukup ini perlu dijadikan prioritas bagi kita. Bagaimana mengatur waktu, misalnya kalau anak tidur, kalau bisa kita ya tidur gitu. Jadi kita punya cukup waktu untuk istirahat. Kemudian tetap terhubung dengan relasi sosial. Ya, mungkin menjadi ibu itu dunia baru ya, sehingga semua perhatian, semua waktu pada akhirnya tercurah pada anak atau pada keluarga, ya, pada suami. Nah, tapi sebenarnya kegiatan kita dengan lingkungan sosial ataupun kita tetap menjaga relasi-relasi dan hubungan dengan ya mungkin pertemanan atau relasi sosial lainnya itu sebenarnya cukup menjadikan sumber dukungan sosial pada diri kita. Kemudian me time ini penting juga untuk membuat kita rilis lelah, rilis stres gitu ya. Ini penting juga. Jadi be kind ya, be kind itu. Ya berbaik-baiklah pada diri kita sendiri gitu ya. Jadi misalnya sempetin waktu untuk, kalau senangnya me time adalah baca buku, ya baca buku, nonton film, drama Korea misalnya ya, tetap sempetin itu sebenarnya. Kemudian melakukan hobi, ini termasuk juga me time ya, emosi positif ya dalam diri kita. Kemudian mencari dukungan atau tergabung dalam komunitas terkait. Nah, ini penting bagi kita, terutama pada ibu-ibu baru misalnya, untuk kita mendapatkan dukungan dari lingkungan atau komunitas yang memiliki tantangan atau permasalahan yang sama dengan kita. Misalnya kita tergabung dengan komunitas laktasi, komunitas menggendong ya, dan saya baru tahu juga kalau ada komunitas menggendong ini. Jadi misalnya kan permasalahan terkait dengan ASI ini mungkin juga salah satu stresor ya bagi ibu-ibu, terutama ibu baru. ASINya sedikit ya, belum kalau ASINya sedikit belum nanti dikomentarin orang tua, dikomentarin mertua, dikomentarin siapalah, itu ya, takut anaknya kalau kurang minum, itu kan jadi stresor tersendiri ya, atau tekanan tersendiri ya bagi ibu terkait dengan masalah laktasi. Nah, bergabung dengan komunitas laktasi misalnya itu bisa menjadi sumber dukungan dan juga sumber untuk kita mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kemudian ada komunitas penggendong, itu juga misalnya cara gendongnya ini udah bener apa belum. Kemudian nanti dikomentarin orang udah bener atau belum gendongnya. Nanti kalau gendongnya salah, mungkin anaknya jadi fisiknya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, dengan mendapatkan info-info, ada provide info-info yang kita dapat, kemudian sharing, saling berbagi pengalaman, itu kan kita sebenarnya
menguatkan kita ya dalam kita merasa menjadi tidak sendiri dan kita merasa memiliki teman yang senasib dengan kita, itu bisa jadi penguat bagi kita dalam menghadapi situasi yang mungkin bisa menjadi stresor buat kita. Kemudian ada olahraga. Nah, kalau rutin olahraga ini sebenarnya cukup menjadi apa ya, aspek penting untuk menjaga kesehatan mental, karena olahraga sendiri itu kan kita tahu akan memunculkan hormon endorfin yang memunculkan bisa mempengaruhi rasa bahagia atau rasa senang dalam diri kita. Oke, kemudian, nah ketika Anda rasa bahwa Anda sudah mengalami simptom-simptom yang kita diskusikan tadi, dan itu sudah muncul secara berkelanjutan, ya, paling tidak Anda mengalami itu selama 2 minggu secara berturut-turut dan Anda merasa sudah tidak dapat beraktivitas dengan normal, so jangan jangan ragu untuk segera mencari bantuan profesional. Ya, ketika semakin Anda menunda untuk mencari bantuan profesional, semakin tertunda pula Anda untuk dapat beraktivitas secara optimal kembali. Sebenarnya datang ke profesional kesehatan mental ya, baik psikolog maupun psikiater, itu sama sebenarnya kayak Anda datang ke dokter untuk flu gitu ya. Untuk sekarang misalnya saya kena flu karena karena saya memang terkena virus flu misalnya. Dan saya datang ke dokter, dikasih obat, selesai, saya sembuh. Next time mungkin kalau saya lagi kondisinya nggak bagus dan terkena virus lagi, saya bisa jadi lagi kena flu lagi, dan itu saya datang ke dokter. Sama saja, karena misalnya saya sedang terkena stresor yang berat yang saya tidak bisa handle sehingga memunculkan gejala pada diri saya. It's okay untuk saya datang ke profesional atau ke psikolog itu. Ketika saya diberikan bantuan sehingga saya merasa optimal, dan tidak apa-apa. Mungkin next akan ada stresor lebih lanjut atau stresor lagi yang membuat saya memunculkan simptom lagi. It's okay lagi untuk saya misalnya datang ke psikolog atau profesional lainnya seperti itu. Nah, ini adalah tips lain untuk bagaimana kita tetap sehat di situasi atau dalam peran kita sebagai ibu itu ya. Nah, yang pertama adalah mengenali dan mengekspresikan emosi. Jadi, mengekspresikan emosi ini penting bagi kita untuk kita tetap sehat. Karena emosi yang tidak terekspresikan itu sebenarnya akan menumpuk dan kita nggak tahu tumpukan itu kayak balon gitu ya. Masuk terus tanpa diekspresikan atau dikeluarkan kan nanti akhirnya meledak ya, dan kita nggak tahu meledaknya itu nanti akan jadi gangguan apa. Nah itu kan yang tidak kita inginkan ya. Sehingga tips yang bisa saya berikan adalah sebaiknya kita mengenali dan mengekspresikan emosi kita. Jadi emosi itu sebenarnya bukan untuk ditahan, tetapi untuk dikelola dan diekspresikan. Nah, kemampuan untuk mengenali emosi itu bisa secara lisan maupun secara tulisan gitu ya. Jadi ibu-ibu sekalian itu bisa mengekspres atau mengenali emosinya itu bisa melalui tulisan ataupun secara lisan, dan dapat dilakukan dengan cara menuliskan pada kolom seperti ini ya. Jadi ini situasi atau peristiwa apa yang sedang dihadapi sekarang. Kemudian pada saat menghadapi situasi atau peristiwa tersebut, pemikiran apa yang muncul? Nah, kemudian emosi apa yang dirasakan? Kalaupun marah ya diakui saja bahwa saya marah gitu. Nah, hal-hal tersebut kita menuliskan, kita ngomong ya, itu adalah salah satu bentuk ekspresi dari emosi kita dengan cara yang tepat. Seperti itu. Nah, tujuannya ketika kita mengekspresikan itu gini tadi, contohnya kayak balon tadi. Jadi ketika ada emosi, ada sesuatu yang dirilis keluar sehingga itu membentak untuk melegakan diri kita gitu ya. Jadi nggak terus-terusan ditahan, direpres sehingga terus-terusan ya, kalau balon dimasukin terus nanti kan meledak ya. Kalau kapasitasnya sudah tidak bisa di-handle atau tidak bisa ditahan lagi ya pasti kan akan meledak. Kita nggak tahu meledaknya nanti bisa jadi gangguan apa. Itu yang kita lakukan. And then ada mindful breathing. Nah, ini tuh mindful breathing ini adalah salah satu teknik yang cukup simpel dilakukan.
kenapa mindful breathing ini adalah mungkin kalau ibu-ibu googling ya terkait dengan kesehatan mental itu banyak saat ini yang disoundingkan terkait dengan mindfulness ya. Nah, salah satu praktek dari mindfulness itu ada mindful breathing. Kenapa saya sebenarnya agak suka dengan mindful breathing? Karena aktivitasnya sangat sederhana ya. Kita kan kegiatan yang paling tidak bisa lepas dari kita itu kan bernafas ya. Nah, tapi kita tuh seringkali tidak bahkan untuk bernafas saja kita tuh nggak sadar. Nah, tujuannya untuk mindful breathing itu adalah sebenarnya kita meningkatkan kesadaran kita atas apa sesuatu yang sedang terjadi pada diri kita, sehingga kita lebih sadar dengan kondisi kita dan lebih sadar dengan lingkungan sekitar kita. Dan mindful breathing ini sebenarnya juga mampu membantu kita dalam mengelola stres atau tekanan. Nah, mindful breathing ini sebenarnya cukup mudah. Jadi misalnya ibu-ibu dengan menyusui pun sebenarnya bisa. Asalkan duduknya dalam posisi yang nyaman, kemudian tapi punggung tetap tegak ya, tapi rileks. Kemudian matanya boleh ditutup secara perlahan. Nafasnya tetap normal ya, tidak perlu nafas yang diperbuat-buat, tetap nafas senormal mungkin, sealami mungkin. Kemudian silahkan memfokuskan kesadaran pada tubuhnya. Jadi mulai dari kaki sampai ujung kepala. Rasakan apapun yang dirasakan. Kalau misalnya di kaki rasa tegang, itu dirasain aja. Kalau misalnya sambil nafas, misalnya ketegangan itu keluar, dirasain aja, biarkan dia keluar. Kemudian setelah di scanning ya, bahasanya di scanning apa ya? Dirasakan dari ujung kaki itu kepala, sensasi apapun yang ada, kalau tegang dirasain tegang, sambil bernafas, ketegangan itu rilis atau keluar, itu dirasain aja, dibiarkan ketegangan itu keluar. Kemudian setelah di scanning tubuhnya, kemudian fokus dan kesadarannya dibawa ke nafas. Jadi dirasakan setiap tarikan nafas, hembusan nafas yang dirasakan. Jadi kan kita kan jarang banget ya merasakan, menyadari bahwa kita bernafas, menyadari kita sedang menarik atau menarik, menghirup udara, merasakan udara itu masuk ke tubuh kita, kemudian menghembuskan, itu kan hampir nggak pernah ya. Nah, ini juga di mindful breathing kita melakukan itu. Nah, kita kan di mindful breathing ini tugasnya adalah memfokuskan pikiran dan kesadaran kita pada pernafasan. Nah, ketika ada pikiran, ada emosi yang datang, yang membuat fokus kita terlepas dari nafas, nggak apa-apa. Ya, jangan langsung merasa, aduh kok aku nggak fokus. Nah, nggak usah. Nggak apa-apa, disadari saja bahwa pikirannya sedang terlepas dari pernafasan. Kemudian secara perlahan bawa lagi fokusnya ke pernafasan gitu. Jadi cukup disadari saja, kemudian dikembalikan lagi fokus dan kesadarannya ke memperhatikan setiap tarikan dan hembusan nafas. Itu dilakukan secara berulang-ulang, misalnya 3 menit dulu, kemudian 5 menit misalnya. Jadi gini, mindfulness itu inspirasinya dari meditasi. Nah, meditasi itu bukan berarti kita harus fokus, nggak boleh ada pikiran datang, enggak, bukan seperti itu. Kalaupun ada pikiran yang datang, mangki-mai ya, pikiran yang loncat-loncat itu disadari aja. Kemudian dibalikkan lagi fokusnya ke nafas, itu aja terus. Itu kan sebenarnya mengajarkan kita untuk menerima kondisi kita, menyadari kondisi kita, dan mengembalikan ke fokus kegiatan kita apa itu sebenarnya. Nah, kalau sudah 3-4 menit atau 5 menit, dibuka lagi matanya dan dibawa kesadaran pada saat tersebut. Dan jangan lupa setelah melakukan itu, ibu-ibu sekalian mengucapkan terima kasih pada dirinya karena sudah melakukan hal yang positif, hal yang baik, hal yang dilakukan untuk mencintai diri sendiri. Itu harapannya apa ya, kan kecintaan kita untuk diri kita sendiri sehingga dapat menjaga kesehatan mental kita. Ketika kita sehat mental, kita mampu menjalankan tugas kita sebagai ibu dengan optimal.
Sehingga kalau kita bisa menjalankan tugas secara optimal, perkembangan anak pun juga akan lebih optimal dibandingkan ketika kita tidak sedang sehat mental. So, be ready to be a healthy, happy mom dengan menjalankan itu tadi. Oke, saya rasa sudah cukup Mbak Konita. Terima kasih. Kalau ada sesi Q&A, persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dian. Sangat ini sekali ya. Materinya itu membuka mata gitu terkait hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya. Mungkin selama ini kita nggak sadari, mungkin kita mengalami beberapa gejala yang tadi disebutkan gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih Mbak Dian. Nanti untuk ibu-ibu yang ingin ngobrol langsung juga boleh ya. Raise hand, nanti akan kita unmute. Pertanyaan pertama ini ada dari Ibu Evinda. Budian, apakah depresi pada ibu yang menghadapi anak menjelang MPASI sama dengan baby blues, baik secara psikologi maupun ciri-ciri tingkat kesetresannya? Baik, jadi gini, ibu-ibu sekalian, yang saya apapun namanya ya, postpartum depression atau baby blues itu istilah ininya, istilah Kekinian ya? kasarnya lah, istilah kekinian, istilah apa ya, istilah di dunia, ya istilah kekinian atau istilah yang ada di umum, istilah umumnya. Nah, tapi ketika kita depresi itu banyak hal, ada postpartum depression dan atau depresi pada saat hamil ataupun depresi pada saat anak mau invasi, apapun itu namanya, gejalanya seperti itu tadi. Ketika ibu-ibu mengalami gejala seperti itu tadi, nah itu yang harus diperhatikan. Berarti ini ada yang salah dengan diri saya, ada sesuatu yang perlu diperhatikan dari diri saya ketika saya sudah mengalami gejala-gejala itu tadi. Perkara terkait dengan anak yang sudah mau invasi, anak yang misalnya sudah mau tahapan perkembangan anak selanjutnya, itu adalah perkara stresornya aja, ya, atau perkara pemicunya aja. Depresi itu kan dikarenakan salah satunya ketika ada sesuatu tekanan atau tantangan dari lingkungan yang tidak dapat kita handle, sehingga memunculkan disorder itu, gitu ya. Nah, apapun itu empati atau apapun itu adalah salah satu stresornya aja, salah satu pemicunya, ya, salah satu pemicunya aja, gitu. Tapi pemicunya misalnya dia mengalami stres yang tidak dapat dikelola terkait dengan aduh anakku empati nih, bener nggak ya, salah nggak ya, informasi yang didapatkan tidak benar terkait dengan empati, sumber informasi tidak cukup, dukungan tidak ada, dia merasa sendirian, merasa harus berjuang sendirian, nggak tahu harus bagaimana, kemudian muncul simptom-simptom itu tadi, nah itu depresi. Pemicunya anak mau empati aja, nah itu ada sekedar pemicu aja, gitu. Apalagi kalau ditambah mungkin pas depression, kalau postpartum depression ya pemicunya tantangan-tantangan terkait setelah melahirkan itu setelah tadi. melahirkan ya. Itu aja, itu ada pemicunya aja. Apalagi itu Mbak Dian, kalau mungkin ibu-ibu itu ya, kalau pas lagi fase empati terus anaknya nggak mau makan, terus kayak kelihatan sebenarnya nggak kurus ya, tapi menurut mata orang lain tuh kayak kurus itu, terus dibilang ini kok anaknya kurus nih, nggak dikasih makan lagi, kayak karena nggak tahu kan ibunya tuh struggling banget, dah masak mungkin ratusan kali, nggak ini lebay sih, berkali-kali apa itu yang kayak kadang bisa jadi stresor juga ya. Tapi kalau misalnya ada stresor gitu ya, nah itu tadi baiknya kita gini menghindari stresornya atau kayak gimana? Apa deal with it atau? Nah, ya ada gini, untuk mengelola stresor itu ada beberapa. Yang pertama, kalau kita sudah bisa menghindari, kita mengelola stresornya atau mengelola mengelola sumber stresnya atau mengelola diri kita. Misalnya kita bisa nggak merubah situasi itu. Misalnya bisa nggak kita menghindari stresor itu, gitu. Kalau itu bisa dihindari, it's okay. Berarti penting kita nggak menghindari itu. Kalau tidak bisa, pikiran kita yang dirubah.
karena tidak semuanya bisa kita handle terkait lingkungan, yang bisa kita handle diri kita. So, pikiran kita yang harus dirubah. Misalnya, terkait dengan apalagi masyarakat itu kan masyarakat komunal ya, atau masyarakat yang jadi mungkin tetangga kita juga merasa berhak atas anak kita sehingga berkomentar kayak gitu, macam-macam gitu ya. Dan Nah, itu. akhirnya itu mungkin bisa jadi, nah kan bisa jadi akhirnya membuat kita jadi kepikiran, aduh mereka nggak tahu gimana struggle-nya saya nyiapin anak makan. Tapi masih dibilang apa namanya kurus gitu, padahal secara apa namanya yang di kartu ini Mbak Nita itu KMS. masih normal gitu ya, masih Mm-mm. dalam KMS itu masih normal gitu ya. Nah, itu kan juga menjadi stresor bagi diri kita. Nah, ketika kita bisa mengelola pikiran kita, kan kita nggak bisa nih mengelola, sorry, kita nggak bisa menghandle apa namanya lingkungan ya. Kita nggak bisa 100% membuat lingkungan itu tidak berkata seperti itu gitu ya. Tapi kan yang bisa kita handle, yang bisa kita rubah kan diri kita misalnya. Nah itu pikiran kita, respon kita itu bisa kita rubah. Misalnya kita ketika ada orang yang ngomong seperti itu, pikiran kita yang kita kelola. Misalnya kita melakukan self talk atau kita ketika kita sudah mulai dengan percaya dengan atau terganggu dengan kata-kata orang tersebut yang akhirnya mengganggu pikiran kita bisa mengcounter pikiran kita dengan fakta-fakta terkait apa namanya ya yang menjadi bahan omongan tersebut yang membuat pikiran kita menjadi lebih positif gitu ya. Misalnya kayak tadi misalnya Mbak Nita mencontohkan anak saya di tetangga orang tua ataupun mertua misalnya ngomong terkait dengan anaknya mau masih kurus saja. Nah, itu kan mau nggak mau misalnya jadi pikiran kita. Nah, kita bisa melakukan self talk untuk diri kita, mengcounter pikiran kita dengan bukti-bukti yang membuat pikiran kita menjadi positif. Loh, Hmm. enggak loh, kan secara BMI misalnya masih normal kok anak ini gitu. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi ketika situasi itu tidak bisa dihindari atau tidak bisa kita kontrol, yang bisa kita kontrol selanjutnya karena kita tidak bisa 100% mengontrol lingkungan gitu. Yang bisa kita kontrol Oke. adalah diri kita gitu ya. Oke, mantap nih, Nah, Mbak Dian. gini tadi, yang ABC tadi, itu kan ada situasi, kemudian ada pikiran kita, ada emosi. Nah, kita Mm-mm. sebenarnya ketika mau merubah pikiran kita bisa dari di situ. Misalnya kita membuat jurnal daily ABC itu tadi ya. Nah, dari situ sebenarnya ada pikiran-pikiran kita yang bisa kita lihat atau bisa kita deteksi ya. Oke, ini pikiranku salah nih. Ya, misalnya, loh, aku berpikir anakku jadi karena omongan orang aku berpikir jadi anakku tidak sehat. Oke, ini ditandai. Akhirnya kita mengcounter pikiran kita sendiri dengan bukti-bukti untuk membuat pikiran kita lebih positif yang sesuai dengan kenyataan. Itu yang akan membuat emosi kita menjadi lebih positif. Nah, fungsinya ABC itu tadi di situ. Oke, jadi bisa Saya tadi ada menerapkan nggak ya? ABC tadi ya, ini menjawab pertanyaan Ibu Meila ini. Caranya supaya kita bisa mengontrol pikiran supaya selalu positif. Karena ibu-ibu baru ini susah untuk positive thinking ini, Mbak Dian. Ya, tapi gini ya, emosi itu kan memang banyak ya, nggak selalu kita senang terus atau positif terus. Misalnya ada satu tertentu kita tuh mengalami emosi yang negatif, it's okay kok untuk menyadari bahwa kita mengalami emosi negatif gitu. Yang perlu hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami emosi negatif adalah menerima dulu. Ya saya sedih, ya saya kecewa, ya saya marah. Ketika kita sudah bisa menerima, kita akan bisa mengelola. So, kalau kita denial, kalau kita nggak menerima, atau justru kita marah dengan emosi kita sendiri, nggak menerima emosi sendiri, itu tidak akan terkelola gitu loh. Kalau kita bisa menerima, kita akhirnya bisa mengelola. Oke, saya marah, saya sedih, saya harus apa nih? Gitu. Oke, saya mungkin relaksasi dulu untuk mengelola. Nah, itu sebenarnya kindness, kebaikan untuk diri kita sendiri yang sebenarnya untuk menjaga kesehatan mental kita gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada emosi negatif ya udah terima aja, it's normal gitu. Bahwa ada hitam, ada putih, ada emosi positif, ada emosi negatif. Nggak mungkin kita terus-terusan punya emosi positif, ya nggak mungkin juga kita punya terus-terusan emosi negatif gitu. Kan kalau ada emosi negatif diterima aja.
kita akan kelola, kemudian harapannya akan lebih membantu kita untuk menjadi lebih positif. Gitu Oke, sih. oke, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Bu Hersa Irawan. Ini mungkin pertanyaan banyak ibu ya. Gimana kalau sudah terlanjur marah-marah sama anak kan? Ini sering banget mungkin kayak tanpa disadari gitu Mbak Dian. Tiba-tiba kayak langsung brol gitu, terus anaknya yang kena gitu. Entah cuman mungkin ya hal-hal sepele mungkin ya, tapi kayak itu terjadi. Itu gimana? Kira-kira untuk manage Sudah hal kayak terlanjur gitu. kan ini ya? Sudah Udah terlanjur. terlanjur. Sudah terlanjur kan ya? Sudah terlanjur marah. It's okay. Ya, kalau udah terlanjur marah, kalau ibu marah pada anak, terus ibu menyesal, memarahi diri sendiri, menyesal pada diri sendiri, emosinya negatif, bulet aja nanti. Emosinya negatif, fokusnya pada emosi negatif, dipicu anaknya marah lagi. Gitu. Ya, yang ketika sudah tahu, aduh aku salah tadi marah sama anak-anak, it's okay. Ya, ngomong sama, tenangin diri dulu, misalnya relaksasi, and then ngomong sama anak, maafin mama, tadi marah, ya, mama minta maaf, misalnya tadi marah gini, mama tadi marah karena, gitu, diobrolin aja, dikomunikasikan sama anak. Nah, sehingga anak pun ketika gini, kita kan aksi reaksi ya, dan ada namanya resiprokal. Ketika kita marah kan, anak ini kan juga manusia, juga individu, pasti ada efeknya, ada dampaknya. Nggak mungkin anak marah, terus anak kita marahin, nggak ada efek sama anak, nggak mungkin. Terus kita anak kita marahin, kita menyesal, fokusnya pada diri kita sendiri. Kita tidak menyelesaikan, tidak menyadari dampak pada anak. Sebenarnya dengan komunikasi emosi dengan anak, minta maaf dan lain sebagainya, itu mengkomunikasikan emosi. Sehingga anak, oh iya, oh tadi mamahku marah, oh mungkin sebabnya ini gitu. Dan ketika mengkomunikasikan itu, ada emosi hangat yang tercipta, ada bonding yang tercipta antara ibu dan anak. Yang sebenarnya itu cukup memperbaiki situasi tadi, gitu. Nah, tapi ada lagi yang namanya stop, ibu-ibu. Saya tambahin di sini ya, Mbak Nita. Ada yang namanya stop. Stop itu bagian dari mindfulness, STOP. Nah, latihan mindfulness itu kan tadi mindful breathing itu sebenarnya membuat kita itu aware dengan kondisi kita, ya. Nggak bisa langsung, memang butuh latihan. Mindfulness ini satu latihan. Jadi harapan titik akhir dari kalau kita sudah sadar dengan kondisi kita itu adalah stop. Stop itu pertama adalah ketika kita marah, stop, diem, lepasin semua kegiatan, berhenti aja. Ya, kemudian kita mulai berpikir apa nih yang tak hadapi. O-nya open. Berpikir, oke, stop, oke, aku marah. Kemudian observe. Oke, respon fisikku apa? Respon pikiranku apa? Gitu ya. Ketika kita sudah mampu berhenti dan kita menyadari kondisi yang sedang kita hadapi apa dan kondisi dari respon tubuh kita apa, kita itu bisa memproses ya atau merespon itu yang lebih sesuai. Memang kita itu kalau sehari-hari itu terbiasa respon kita tuh otomatis. Kena stimulus ini, responnya langsung ini. Padahal kita itu punya jeda ya untuk bisa kita memilih respon apa. Jadi misalnya ibu anak mecahin piring misalnya ya, ibu itu punya pilihan loh untuk tenang dulu, kemudian baru merespon. Nggak langsung marah. Asal ibu kok sadar dulu kondisi kayak, oke, dia mecahin piring, and then oke, aku deg-degan, aku marah, aku mau marah nih. Oke, tarik nafas dulu, ya, take a breath dulu, ya. S-nya itu adalah stop, T-nya take a breath, ya. Oke, mindfulness, relaksasi dulu, ya. Kemudian observe. Oke, pikiranku, apa yang tak hadapi nih? Aku ngerasa gimana nih? Pikiranku gimana? Perasaanku gimana? Kalau aku memproses gini gimana? Kalau aku merespon kayak gini gimana? Baru direspon yang tepat. Itu tidak mudah. Yo teorinya mungkin kayak gitu. Mungkin saya pun masih belajar. Ya, tapi pelan-pelan
kalau kita latihan mindful breathing tadi, harapannya kita bisa seperti itu. Nah, ketika kita bisa merespon sesuatu dengan lebih adaptif atau dengan lebih sesuai, hal-hal kayak tadi, misalnya terlanjur marah-marah berlebih sama anak, itu bisa kita minimalisir gitu. Sehingga dampak-dampak pada anaknya pun juga ikut kita minimalisir gitu ya. Gitu, Mbak Dita. Oke, mantep banget ini. Saya baru tahu juga sih. Kadang emang ya gitu tadi ada aksi reaksi dan kadang sebagai seorang ibu agak keceplosan gitu. Tapi sebenarnya ada perasaan bersalah kan setelah itu. Jadi memang sebaiknya lebih belajar untuk bisa tadi menerapkan stop dari mulai berhenti dulu, terus mikir sedetik, 2 detik, maksudnya jeda dulu, terus kira-kira apa nih reaksi yang tidak akan berdampak pada anak. Oke, nice banget. Ini banyak banget pertanyaan, mungkin ada yang mau langsung bertanya? Mbak Desi? Boleh? Kalau mau ini saya unmute ya. Ya, silakan Bu Desi ngobrol langsung sama nih Mbak Dian. Ya, Bu Desi. Maklum ini mungkin sambil ngomong ya, Mbak Dian. Nih ibu-ibu ikut webinar nih sambil. Saya baca ini, Bu Desi Wulandari ya? Iya. Oke, saya sudah baca sih ini. Ya, halo. Bu Desi. Oh iya nih. Ya, Bu Desi. Nah, ini Bu Desi. Ya, ini sambil ada anak soalnya. Ya. Nggak apa-apa. Jadi begini Ibu, saya kan habis dikirat itu bulan lalu ya. Terus saya tuh merasakan kayak apa ya, kayak sedih seperti itu, kayak perasaan tertekan sampai satu titik itu saya merasakan saya itu bukan saya kayak gitu. Terus bagaimana ya untuk mengatasi hal itu? Ya, oke. Ya, Bu Desi, saya sudah baca. Supaya bisa lebih tenang seperti itu. Karena kan yang saya alami tuh saya seperti memang depresi, tapi untuk mengungkapkan ke pasangan itu seperti apa gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Soalnya mungkin kan mungkin pasangan atau keluarga kita kan nggak tahu ya seberapa gimana ya terguncangnya mental kita gitu, gimana nggak tahu gitu kan. Udah gitu aja sih. Ya, terima kasih Thank you, Mbak Desi. Bu Desi. Bu Desi habis dikirat ya? Iya, betul. Oke. Ibu-ibu sekalian, memang depresi itu bisa dimunculkan adanya salah satu faktornya itu ada kehilangan, grieving. Ya, ada kehilangan, ada duka cita, itu bisa jadi menjadi faktor munculnya itu. Yang bisa saya sarankan, karena kalau saya ngomong terkait bagaimana menyelesaikan ini itu, Pak, ini butuh sesi tersendiri, Bu Desi, karena sudah harus ada penanganan lebih lanjut. Bu Desi tinggal di mana, Bu? Masih di mute, Bu Desi. Desi saat ini tinggal di mana? Ya, saya sekarang tinggal di Rotembao, NTT. Mengikuti suami. Oh, di NTT ya? Iya. Oke, di NTT. Baik, Bu Desi, ataupun dimanapun ya sebenarnya. Bu Desi, kalau bisa diakses, Bu Desi bisa, kalau ada puskesmas dan ada psikolognya, bisa langsung ke puskesmas ya, atau menghubungi psikolog terdekat. Ya, karena ini sudah butuh penanganan lebih lanjut. Gitu ya. Nanti it's okay kok Bu Desi ngobrol ya, nanti biar ada teman ngobrolnya untuk menyelesaikan hal itu. Puskesmas kalau ada psikolog, Bu Desi, atau ke lembaga psikolog yang ada di dekat lokasinya.
Atau di situasi pandemi seperti ini, di situasi pandemi ini banyak layanan konseling psikologi secara online. Saya tulis di chat ya, Bu Desi. Bu Desi bisa buka website ini, Bu Desi. himsi.or.id. Kemudian Bu Desi pilih bantuan atau layanan konseling. Di situ dari seluruh Indonesia itu ada nomor yang bisa dihubungi terkait dengan bantuan psikologis yang bisa diakses secara online. Ya, terutama Ikatan Psikolog Klinis seluruh Indonesia itu memprovide layanan ini gitu. Bu Desi nanti bisa akses itu. Gitu ya, Bu Desi. Bapak Ibu sekalian juga bisa mengakses itu. HIMSI ini adalah Himpunan Psikologi Indonesia. Di situasi pandemi saat ini kita memberikan layanan konseling secara gratis, atau Bapak Ibu sekalian bisa mengakses layanan sejiwa dari layanan Kementerian Kesehatan dan juga kantor staf presidenan yang bekerja sama dengan HIMSI di layanan 119 extension 8. Nah, ini free call free pulsa untuk simpati. Jadi ini nanti ada layanan konseling. Bapak Ibu nanti akan berbicara dengan relawan, ada yang psikolog, ada yang ilmuwan psikologi yang bisa melakukan konseling seperti itu. Ini layanan 24 jam di 119 extension 8 gitu. Mbak Nita, saya izin sebentar ya. Ada mama saya bukain pintu, nggak ada yang bukain pintu. Sebentar. Ya, it's okay. Monggo. Ya, jadi itu info untuk semua partisipan, ibu-ibu semuanya yang di sini ya, untuk menghubungi psikolog selama pandemi ini. Mungkin kalau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit agak khawatir gitu, bisa memanfaatkan layanan konseling online ini gitu. Mulai berbicara itu salah satu hal yang menurut saya itu melegakan. Ya, Bu. Saya sendiri dulu pernah ya konsul ke Mbak Dian ini. Mbak Dian ini psikolog pribadi saya juga sebenarnya. Jadi ngobrol gitu, maksudnya kayak ini kayaknya harus ada yang ngobrol. Tapi saya tuh pengennya pertama ngobrolnya itu justru sama orang yang belum tahu kehidupan saya. Jadi saya benar-benar bisa ceritain ini kayak gini loh, ini kayak gini, harus kayak gimana, kayak gitu. Jadi itu sangat melegakan ya. Dan sampai rumah itu rasanya benar-benar ada kayak beban yang selama ini kayak orang ini nggak pernah tahu, tapi akhirnya ada yang tahu. Akhirnya ada orang yang dimana saya tuh bisa terbuka menceritakan semuanya kayak gitu-gitu. Itu Ibu-ibu. Jadi talk, berbicaralah gitu ya, Mbak Dian. Kok cepet banget bukain pintunya? Iya, cuma bukain di depan doang. Kalau sekarang sih ya, kalau saya ini quote yang saya buat sendiri. Kan orang-orang sering bilangnya is it okay to be not okay ya. Kalau saya rasa sih is it okay to say that I'm not okay gitu loh. Jadi betul. Ya, diterima dulu. Kalau kita mungkin kita cari bantuan biar cepat oke. Kalau nggak kita cepat sadar untuk bisa cepat nyari bantuan, ya nggak selesai masalahnya. Ya, dan mungkin juga kita pikirin ini ya Mbak Dian, kayak dampak ke anaknya kalau kita kayak terus-terusan. Kayak tadi kan ada dampak ke anaknya, kita jadi kurang sensitif, jadi kurang peka, nggak ada gitu. Itu kan kalau kita makin lama memendam kayaknya itu kayak makin terjadi gitu. Kayak ini pertanyaan banyak juga yang masuk. Mungkin nggak saya bacakan satu-satu, tapi mungkin saya rangkum. Gimana sih Mbak Dian caranya kayak ngasih tahu ke lingkungan gitu, suami, keluarga, kalau kita ini tuh kayak capek gitu loh. Kayak kita tuh lelah. Gitu, ada masalah mental mungkin ya dan sebagainya. Itu kira-kira cara mengkomunikasikan yang efektif itu kayak gimana? Oke. Nah, tadi saya lupa sih di tips itu juga sebenarnya regularly ngobrol sama pasangan itu juga penting terkait dengan apapun permasalahan yang sedang kita hadapi gitu ya, terutama terkait dengan pengasuhan anak. Dan itu sebenarnya cukup membantu juga terkait dengan
pengelolaan tekanan, pengelolaan stres yang sedang kita hadapi. Nah, gimana caranya untuk kita bisa mengatakan kondisi kita gitu ya. Sebenarnya kalau kita mengharapkan orang lain paham sama kondisi kita, sebenarnya kita juga nggak bisa berjamin 100% orang paham sama kondisi kita gitu. Bahwa mengatakan apa yang sedang terjadi pada diri kita itu sudah satu steps dari kita untuk kita sebenarnya terbuka dengan apa yang sedang kita hadapi. Kemudian tadi ada mengolah harapan. Ketika kita terbuka dengan pasangan misalnya terkait dengan situasi yang kita hadapi, apa harapan kita ke pasangan. Tapi again, ini harus dikelola harapannya. Ya, kita pun juga harus set harapan ke pasangan kita. Pasangan kita nggak mungkin nyelesain permasalahan kesehatan mental kita. So gitu, harapannya mungkin kalau kita hanya terbukanya gimana ya, ngobrol gitu ya. Me time tadi itu bisa dijadikan with time ya, with time dengan pasangan terkait ngobrolin apa sehari-hari permasalahan ataupun tantangan terkait pengasuhan atau apapun yang dihadapi, sebenarnya juga cukup bisa membantu rilis tekanan-tekanan yang kita hadapi. Nah, set harapan pasangan kita nggak mungkin kalau ketika mereka sudah paham, mereka nggak mungkin menyelesaikan permasalahan kesehatan mental kita, itulah masalahnya. Apa yang kita harapkan dari situ itu obrolin juga. Gitu. Tapi itu yang realistis. Nah, untuk menyelesaikan itu, Bapak Ibu itu tetap harus misalnya datang ke profesional. Gitu. Jika dirasa perlu suaminya juga diajak ngobrol, ajak aja sekalian. Gitu. Dan nggak masalah, karena banyak sekali sekarang yang syukurnya, alhamdulillahnya sekarang yang sudah banyak yang sadar dengan kesehatan mental keluarga, pada akhirnya mereka melakukan konseling keluarga bersama. Gitu ya. Karena kita tahu bahwa itu tadi keluarga itu bukan hanya satu sisi ibu saja, tapi ada bapak dan ibu, gitu ya, yang harus ada hubungan yang sehat antara keduanya untuk bisa menguatkan keluarga ini, menguatkan si anak juga seperti itu. Nah, bagaimana cara komunikasinya? Ya, saran saya sih buat me time berdua untuk mengobrolkan apa sebenarnya yang kita rasakan. Ya, kalau ada harapan-harapan pada suaminya disampaikan saja, gitu ya. Tapi sekali lagi kelola harapan yang realistis, gitu. Nah, kalau kita hanya mendem saja mengharap suami kita gini-gini tanpa diomongin, ya mohon maaf, kita kan bukan penganut ilmu kebatinan ya, jadi nggak bisa membaca batin gitu. Harus disampaikan gitu. Oke, benar-benar. Ya, itu tadi cara-cara yang bisa dicoba ya, Ibu-ibu. Ya. Nelly mau nanya sesuatu, silakan. Halo Ibu Dian. Ya. Ini mau tanya, ini kan karena ini di klinik MPASI, banyak ibu-ibu yang sedang MPASI di sini yang lagi banyak pikiran gitu ya tentang MPASI gitu. Kalau gimana ibu itu bisa tahu kalau misalnya dia sudah mengalami kesehatan gangguan, udah di gangguan mental nih, misalnya dalam fase MPASI, misalnya apakah karena ketika dia harus masak tiap hari atau dia udah stres nih, ngukur berat badan anaknya aja terus, itu udah disebut mengalami gangguan atau belum ya? Atau misalnya dia mengalami kayak tekanan, dia pengennya makanan, misalnya ya makanannya harus menu lengkap, sedangkan dia serumah dengan mertuanya. Nah, mertuanya nggak pahami yang dia mau. Itu apakah gimana tuh ngenalinnya dia udah punya masalah dengan hal itu? Kapan dia harus mengenali? Kalau dia sudah mengalami, udah enak nih, udah ini saya udah gangguan nggak normal lagi kayak gitu.
Oke. Salah satu kita bisa yang bisa kita kenali bahwa kita sudah ada gangguan itu tadi, selain ada simptom-simptom spesifik itu tadi ya, salah satunya itu ada sesuatu yang sudah mengganggu aktivitas kita. Itu dikatakan gangguan kita ketika sudah mengganggu aktivitas kita. Ada aktivitas dari kita yang tidak atau peran kita yang tidak berfungsi optimal karena kita misalnya memikirkan sesuatu, hanya concern pada sesuatu. Ya, ada aktivitas kita yang terganggu, misalnya kerjaan kita, yang misalnya ibu bekerja itu jadi terganggu hanya karena kita concern berlebihan kepada berat badan anak kita. Ada perilaku berulang atau perilaku kompulsif yang dimunculkan tadi, misalnya Mbak Ibu bilang berulang nimbangin berat badan anaknya, terus ya, sampai ada kegiatan lain yang terganggu gitu ya. Nah, hal-hal tersebut kan sebenarnya sudah mengganggu diri kita atau bahkan mengganggu orang lain. Nah, itu dikatakan bahwa itu bisa menjadi ciri kita sudah mengalami gangguan. Yang kedua adalah membahayakan. Ya, membahayakan itu bisa membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Membahayakan itu banyak hal. Ya, tidak hanya terkait misalnya membahayakan itu terus misalnya kayak membahayakan tuh melukai diri sendiri, ya itu contoh ekstrimnya. Tapi misalnya kita kehilangan konsentrasi, pada akhirnya kita membuat anak kita lepas kontrol dari kita, sehingga hampir saja misalnya anak terkena bahaya dan sebagainya, itu sudah menjadi satu ciri bahwa kita sebenarnya tidak optimal atau sedang ada ciri atau ada sign, ada simptom ada yang terganggu dengan kesehatan mental saya. Itu. Nah, gini, gangguan kesehatan mental itu bukan berarti orang tersebut terus mengalami gangguan psikologis tertentu, belum. Ya, untuk bisa menegakkan orang mengalami gangguan psikologis itu ada kriterianya yang cukup ketat dan ada assessment yang cukup komprehensif yang perlu dilakukan. Nah, apakah hanya orang yang memiliki diagnosis gangguan mental tertentu itu saja yang dianggap terganggu kesehatan mentalnya? Tidak. Orang normal bermasalah ya itu bisa juga turut dikatakan ada gangguan kesehatan mental. Ya, normal bermasalah, masalahnya apa? Ada stresor dari kegiatan dari kehidupan sehari-hari yang membuat stresor itu tidak terhandle sehingga mengganggu kegiatan lain, mengganggu performa kita. Itu sudah cukup bagi kita untuk kita segera cari bantuan atau mulai kita sadar bahwa ada yang perlu dibenerin dari kondisi kita gitu. Oke, gitu. Oke, semoga bisa menjawab tadi ya, Umi Leli. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin mau live aja. Ini ada dari Bu Sularsi, Bu Lia, atau Bu Melia, silahkan. Yang mungkin mau bertanya secara langsung, bisa langsung di-unmute ya. Sudah saya setting semuanya bisa unmute diri sendiri. Silahkan. Yuk, mumpung bisa ngobrol. Halo. Oh. Ya, Bu Lia. Halo, Bu. Saya mau tanya. Halo. Ya, sebenarnya ya. Sih stres enggaknya itu gimana ya? Kita kan enggak sadar ya. Cuman saya itu sering susah tidur. Jadi saya itu kayak susah lah mau mulai tidur. Bangunnya juga susah juga sih. Itu gimana ya cara relaksasi biar kita itu bisa cepet tidur? Karena kan tadi kan disebutin ya, kalau anak tidur sebaiknya kita ikut tidur. Cuman tuh kita tuh cenderung kalau anak tidur itu jadi me time gitu loh, HP-an gitu kan. Nah nanti kalau anaknya bangun gantian kita yang ngantuk, ya Allah gitu. Gimana ya Bu ya? Terima kasih. Oke. Mungkin ini Bu Lia bisa tadi kalau dikatakan tadi mau relaksasi, bisa tadi dilakukan sebelum tidur ya, atau kita melakukan sleep hygiene. Jadi kalau kita anak tidur dan kita mau berniat tidur, ya distraksi untuk tidur, misalnya HP dan lain sebagainya itu dihilangkan dulu gitu. Nggak usah pegang HP, mungkin
cahaya di ruangan diredupkan. Kemudian kalau mau di tempat tidur ya udah di tempat tidur hanya untuk tidur, bukan untuk kegiatan lain, misalnya tidur handphonean atau baca buku dan lain sebagainya, enggak. Nah, mungkin nanti bisa di browsing ya terkait dengan sleep hygiene, itu sebenarnya cukup bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Gitu. Atau sebelum tidur, Bu dia bisa melakukan tadi mindful breathing atau relaksasi-relaksasi lainnya. Sebentar, saya punya link di YouTube yang bisa diakses oleh ibu-ibu untuk guidance melakukan mindfulness. Sebentar, saya share di chat ya. Ini saya buat kami buat di kondisi pandemi, tapi sebenarnya kontennya umum kok, jadi bisa digunakan di setting apapun. Oke, sambil menunggu nanti Bu Dian bisa share. Ini saya juga baru dengar nih istilah. Ini tadi yang disebutkan. Sleep hygiene. Iya, sleep hygiene. Bener baru ini bener kayak hygiene. ada ya sleep hygiene ternyata. Ya, Habis ini jadi langsung sleep hygiene praktek. itu sebenarnya cukup yang cukup membantu kita, karena kita niatnya tidur tapi handphonean ya, nggak sadar handphonean main Instagram, anaknya main Instagram belum selesai, kita belum tidur, anaknya udah bangun, nah kan capek lagi. Anak bangun, kita harus beraktivitas normal lagi dan capek lagi. Kalau siklusnya seperti itu berulang kan kita bisa mengalami kelelahan yang bisa memicu gangguan kesehatan mental kita. Mana ya? Ini dia. Ya, sudah saya share, bisa diakses ini nanti. Oke, ini ada yang mau tanya langsung lagi nih. Mbak Dian, silakan Mbak Nuni. Halo Mbak Dian, selamat malam. Ya, selamat malam Bu Nuni. Mau tanya doang terkait dengan misalnya kan kita kan berbicara tentang kesehatan mental ya gitu. Kadang kan kita misalnya apalagi yang kita sama-sama bekerja gitu ya antara suami dan juga istri. Dan kemudian kita kan istilahnya juga perlu menjaga kesehatan mental dari suami juga gitu loh. Itu gimana gitu loh. Maksudnya kadang-kadang kita pengen dimengerti tapi kadang malah kita melampiaskan emosi kita malah ternyata maksudnya kita mengeluarkan unek-unek gitu ya, tapi malah suami juga, ya kan gue juga capek gitu loh Mbak Dian. Makasih. Oke, berarti mungkin yang perlu perhatikan adalah bagaimana pola komunikasinya, pola penyampaiannya tadi. Karena kita capek, sehingga pola penyampaiannya mungkin itu bisa memicu emosi. Jadi udah capek, disampaikannya dengan cara yang tidak tepat, itu kan justru memicu emosi. Nah, bisa digunakan cara yang stop tadi. Dan sekali lagi, tapi tetap perlu dijalankan komunikasi. Nah, sebelum melakukan komunikasi, mungkin Ibu bisa melakukan stop tadi, itu tadi. Nah, ketika stop, oke, udah siap secara ini. Nah, nanti komunikasi yang disampaikan itu sebenarnya harapannya akan lebih lebih dengan cara yang bisa diterima, dengan cara kitanya rileks, kita menyampaikannya dengan cara yang lebih rileks. Harapannya yang menerima pun itu juga tidak terpicu gitu ya emosinya gitu. Dan itu bisa dilakukan di waktu time itu tadi gitu. Itu siapa tadi? Mbak Nuni, Bu Nuni. Oke, Bu Nuni, apakah cukup menjawab? Oke,
Makasih, Oke, ya, Bu. ya, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan juga menarik nih terkait sama masih nyambung sih sama pertanyaan Mbak Nuni tadi karena memang kan kadang mungkin kita nggak tahu mungkin sama-sama stres gitu ya sebenarnya, tapi karena nggak dikomunikasikan akhirnya kayak saling melampiaskan kemarahan, jadi ya kayak apa ya mungkin bisa dibilang auranya gitu nggak enak ya Mbak Dian. Ini juga ada pertanyaan dari tadi Bu Rusnah sama Bu Andria. Ini sama nih pertanyaan terkait bagaimana sih sebenarnya kita bisa kayak mengkomunikasikan, artinya bahwa suami ini ayo involve gitu kayak kalau yang dari Bu Rusna itu selalu bilang kalau ini tuh tugasnya ibu, bukan tugas saya. Jadi kayak ada dikotomi tugas antara ayah dan ibu gitu. Kemudian kalau yang Mbak Andrea ini karena babynya kembar itu kadang suka membanding-bandingkan, akhirnya kayak dengan yang anaknya itu cuma satu, padahal pasti beda ya antara yang anak satu dengan anak kembar. Kira-kira gimana tuh Mbak Dian? Ya, oke. Nah, sebenarnya kuncinya tetap di komunikasi sih ya. Komunikasi terkait dengan apa harapan masing-masing gitu ya. Misalnya dari harapan ibunya seperti apa itu dikomunikasikan, dan apa-apa saja yang misalnya harus involve atau harus terlibat itu juga dikomunikasikan. Nah, sehingga pemahaman kita set pemahaman bersama bahwa ini tidak hanya tugas ibu tapi tugas bersama gitu. Nah, ketika pemahaman dari kedua belah pihak yang sudah didapatkan sama, itu harapannya akan lebih mudah ketika menjalani kegiatan bersama sehari-hari gitu. Nah, sebenarnya gini, yang perlu dikelola dulu ketika dua-duanya itu, tadi kalau dikatakan dua-duanya stres, itu yang perlu dikelola sebenarnya individunya dulu. Jadi ketika individu masing-masing bisa mengelola stresnya, nah misalnya stresnya bisa dikelola, kan pada akhirnya ketika kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan komunikasi itu kan jauh lebih enak, sebenarnya jauh lebih bisa diterima dibandingkan pada saat kita misalnya dalam kondisi marah, dalam kondisi yang sedang emosinya tidak baik, kemudian kita melakukan komunikasi itu yang pada akhirnya komunikasi yang terjalin itu justru tidak baik. Nah, tadi dari stop itu tadi sebenarnya itu adalah salah satu cara kita itu handle ada mengekspresikan emosi kita, ngelola stres kita dulu, terus setelah itu kita komunikasikan nih sama pasangan ataupun orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Nah, pun dengan misalnya hal yang bisa kita sampaikan ke pasangan kita, mungkin ibu-ibu yang di sini nanti bisa disampaikan ke bapaknya hal yang bisa dilakukan untuk pengelolaannya seperti apa, sehingga dua-duanya harapannya di kondisi yang capek dan harus ngadepin anak itu tetap bisa mengelola stresnya secara individu, sehingga dalam berelasi pun, karena ini kan hubungannya adalah relasi ya, jadi relasi antara keduanya ketika kondisinya sama-sama nggak bagus, ini kan sama rentan terhadap konflik ya. Nah, itu kan yang tadi ditanyakan, tadi yang dipermasalahkan itu ya, konflik saat berkomunikasi. Nah, bagaimana sebenarnya untuk menghindari konflik tersebut? Sebenarnya ya memang dengan komunikasi, tapi komunikasinya ketika in a good mood, in a good condition. Jadi sama-sama individunya itu ditenangin dulu, stresnya dikelola dulu, ketika kondisinya oke, sudah cukup tenang untuk bisa mengkomunikasikan, baru disampaikan. Jangan pada saat masih dongkol, masih marah, dan tidak bisa mengkontrol emosinya, itu sudah disampaikan. Gitu. Semoga cukup bisa menjawab. Oke, sama-sama Mbak Lia. Iya, it's okay yang tadi nggak bisa nanya langsung. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah agak lebih waktunya sedikit, jadi mungkin saya tambah 5 menit lagi. Dari Bu Nurul sama Bu Olivia, terkait bagaimana sih sebenarnya untuk mengurangi kecemasan. Gitu, jadi takutnya tuh jadi kayak panic attack gitu loh, Dian. Jadi kayak supaya mengurangi kecemasan, terus ya nggak terlalu mendengarkan pendapat orang lain dan sebagainya gitu. Terus satu lagi nih pertanyaan kedua ya, Mbak Dian, bagaimana ini tadi pertanyaan dari Ibu Lia Yuliani, bagaimana perihal multitasking? Emang apakah benar kalau semua wanita itu harus multitasking? Karena saya sendiri merasa kesulitan. Thank you. Ya, oke.
Nice, pertanyaannya enak, bagus. Saya suka. Yang pertama dulu, bagaimana sebenarnya mengelola kecemasan tadi. Mengelola kecemasan itu sebenarnya tadi kalau dikatakan terkait dengan pemikiran kita, kecemasan terkait hal sesuatu, jadi bisa dikatakan bisa diidentifikasi dengan ABC. Pikiran apa yang membuat kita cemas? Realistis nggak itu? Kalau nggak realistis tadi, kita bisa mengcounter dengan fakta-fakta yang membuat mengcounter itu pemikiran tersebut menjadi pikiran yang lebih adaptif misalnya, atau yang lebih sesuai, sehingga itu menurunkan kecemasan kita. Itu terkait dengan pikiran kita. Tapi bisa juga kita melakukan untuk, kan tadi ada aspek fisiologisnya juga ya ketika kita cemas. Kita juga bisa melakukan relaksasi secara rutin. Ya, dan juga tadi ada mindful breathing, dan teman-teman juga bisa mengakses di YouTube ini tadi untuk melakukan mindfulness, atau kalau mau relaksasi disertai dengan positive self-talk. Jadi ketika setelah relaksasi kita mengafirmasi diri kita dengan kata-kata yang positif gitu. Harapannya itu lebih bisa mereduce kecemasan-kecemasan kita. Jadi misalnya kita tadi kan mengcounter pikiran kita tuh. Akhirnya kita dapat pikiran baru yang positif. Nah, pikiran baru yang positif itu tadi ini bisa kita gunakan untuk kita self-talk. Ya, sehingga kita dapat lebih punya pikiran baru yang positif yang mereduce kecemasan kita atau menurunkan kecemasan kita. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya senang sekali terkait dengan multitasking. Ya, apakah semua perempuan harus multitasking? Enggak. Justru penelitian yang berkaitan dengan mindfulness, orang yang multitask itu adalah meningkatkan risiko kita sebenarnya untuk meningkatkan stres pada diri kita. Ya, mindfulness itu justru sangat tidak menyarankan multitask. Ya, ketika kita multitasking itu kan kita tidak fokus, tidak hadir penuh pada kegiatan kita, gitu ya. Sehingga ketika kita tidak hadir penuh pada apa yang sedang kita lakukan, respon-respon kita itu kita tidak sadari penuh. Nah, ini kan yang kita takutkan kan. Kita tidak menyadari respon kita secara penuh. Kita nggak sadar kita marah sama anak, misalnya bentak sama anak, karena kita misalnya multitask. Gitu. Nah, harusnya kita dengan tadi kita latihan misalnya mindful breathing itu sebenarnya mengajarkan kita untuk hadir penuh pada satu kegiatan tertentu. Ya, kalau misalnya kegiatan banyak di list, mana nih yang harus saya lakukan terlebih dahulu dan saya hadir penuh dalam kegiatan dan aktivitas itu. Next yang mana lagi? Dengan sebenarnya multitask itu jauh meningkatkan risiko kita untuk cemas dan stres. Seperti itu. Justru menyarankan nggak usah multitask, tapi di satu kegiatan hadir penuh itu kita akan lebih optimal hasilnya gitu. Iya betul, karena mungkin lingkungan kita juga normalize multitasking gitu ya Mbak Dian. Jadi kayak ibu tuh harus bisa sambil ini, sambil itu, sambil padahal ya sebenarnya kita kan capek ya. Yang mengharuskan kan lingkungan, Ya. Nah itu, ya. Karena kita nggak bisa mengontrol lingkungan, harusnya kita ini ya. Yang mengharuskan kan lingkungan. Iya. Ya selama ini kita mungkin terlalu dikontrol sama lingkungan, jadi kita lupa untuk mengontrol diri sendiri kali ya. Oke. Pada akhirnya kita kehilangan diri kita. Nah, merasa kehilangan dirinya. Menah aja. Oke. Ya. Sip. Oke deh, Mbak Dian, mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah saya bacakan semua, yang live juga tadi beberapa sudah tanya. Thank you banget udah hadir malam ini. Sebenarnya yang daftar itu hampir 500 lebih ya, tapi tahu nih yang datang entah lupa entah apa. Jadi nanti mungkin kalau Mbak Dian berkenan, mungkin biar lebih bisa banyak manfaat untuk ibu-ibu yang lain, kalau berkenan nanti rekamannya mungkin bisa kita upload di, kita punya YouTube channel juga. Kalau misalnya berkenan nanti. Oke, silahkan. Nggak apa-apa. Iya, akan kita upload di situ supaya yang belum berkesempatan ikut live hari ini bisa mendengarkan, karena banyak banget hal-hal yang bisa didapatkan dari webinar ini gitu ya. Saya pribadi kayak selain mendapatkan term baru juga lebih bisa kayak
setelah webinar ini kayak langsung harus stop itu terus deh kayak oke. Tenang dulu biar nggak ini karena ya termasuk yang agak sering marah-marah juga ini. Menghindari respon otomatis. Iya, ya itu kayaknya juga bisa diaplikasikan nggak cuma untuk anak tapi juga mungkin hubungan kita ke pasangan, orang tua dan lain sebagainya ya. Dian. Oke, thank you banget sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga Mbak Nita dan tim sudah memberikan kesempatan untuk sharing hari ini. Sedikit sertifikat untuk Mbak Dian yang thank you. entah Terima nanti kasih entah berguna atau tidak, semoga berguna ya. Berguna kok. Untuk apa, tapi yang jelas terima kasih ilmunya banget. Itu berguna banget untuk kita semua, untuk supaya ya lebih bisa kasih perhatian terkait kesehatan mental gitu ya, lebih perhatian sama diri sendiri dan lain sebagainya. Ada beberapa info menarik yang tadi juga ditambahkan sama Dian terkait layanan konsultasi konseling psikologi secara online ya. Jadi bisa cek, kemudian tadi juga dikasih link YouTube untuk mindful breathing ya. Oke, mungkin kita sudah berada di akhir kegiatan. Mbak Dian mungkin ada closing statement? Oke. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini adalah jangan pernah ragu untuk mencari bantuan terkait dengan kesehatan, apapun kondisi kesehatan mental kita. Karena sekali lagi kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau kita nggak ragu untuk datang ke dokter karena kita flu, seharusnya kita juga nggak ragu untuk datang ke psikolog ataupun ke psikiater kalau kita mengalami simptom-simptom ataupun gejala-gejala terkait dengan kondisi kesehatan mental kita. Karena apapun baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik itu sama pentingnya dan sama-sama mempengaruhi kesejahteraan atau well-being kita gitu. Ya, dan untuk jadi ibu yang happy, ibu yang sehat harus sehat mental dulu. Jadi kalau anak dan keluarganya mau sehat mental, so ibunya harus sehat mental dulu. Semangat ibu-ibu. Terima kasih Mbak Nita dan tim. Thank you. Semangat ibu-ibu, harus sehat mental kita. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak Mbak Dian yang sudah bersedia menjadi narasumber di malam minggu ini. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir dan mendengarkan sampai selesai. Saya nggak mempermasalahkan kuantitas, karena menurut saya walaupun kuantitasnya nggak terlalu banyak, tapi ternyata perbincangan malam ini bisa sangat berkualitas gitu, bisa membawa harapannya bisa membawa manfaat yang besar untuk ibu-ibu semua. Mungkin sekian untuk webinar hari ini. Kami juga dari tim Klinik MPASI, saya mewakili. Mohon maaf juga kalau misalnya masih banyak kekurangan maupun salah-salah kata. Saya akhiri webinar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Silakan. Foto bareng dulu. Oh iya, ya udah live lagi. Ya ibu-ibu mungkin nggak apa-apa saya suruh online lagi karena belum foto bersama. Yang lainnya mungkin sambil nyalain kamera ya. Sampai lupa loh. Narsis banget ini Uminya ya. Ya, it's okay. Halo Asta. Kita kan belum ketemu nih sama ibu-ibu MPASI. Yeah. Udah jam-jam akhirnya kita ketemu mulai. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Ini kayaknya memang nggak bisa semua on, tapi it's okay. Mana ibunya? Belum Nggak masih apa-apa aku. ya, ayo Moms, kita hidupin kameranya. Eksis online bareng-bareng. Ayo Pak. 1, 2, 3. Oke, udah nggak apa-apa yang lainnya mungkin udah nggak bisa taruh online lagi dan sebagainya. Oke. Ini udah harus. Oke, udah ada nih. Belum foto. Lupa, maaf ya Kak. Iya. Ada mana? Terima kasih Mbak Dian atas materinya. Sama-sama, saya juga terima kasih atas sharingnya. Adam, aduh udah kemana? Kita foto aja. 1, 2, 3. Oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Kalau ramen gitu bisa Mbak Nit?
Ramean gimana? Yang kayak ada slide ramen. Iya, ini slide ramean. Udah kok. Oh, udah. Oke, sudah. Thank you, Mbak Dian. Oke, thank Bye you. nih, Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih.